Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatona. Saya sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi teks deskripsi. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu teks deskripsi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, teks adalah naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang. Sedangkan deskripsi menurut KBBI adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas atau terperinci yang berupa uraian. Secara umum, teks deskripsi adalah karangan yang gagasan utamanya disampaikan dengan menggambarkan secara jelas suatu objek seperti tempat, peristiwa yang menjadi topik kepada pembaca, sehingga membuat pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang diungkapkan dalam teks tersebut. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari teks deskripsi, selanjutnya kita akan mengetahui tentang ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, berisikan penggambaran atau penjelasan suatu objek. Yang kedua, pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan secara langsung apa yang disajikan dalam teks. Yang ketiga, menjelaskan suatu objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri-ciri fisik suatu objek secara detail atau secara lengkap. Kemudian, tujuan dari teks deskripsi yaitu untuk menggambarkan suatu objek secara rinci dan jelas. Dengan demikian, pembaca akan seolah-olah dapat melihat, mendengar, serta turut merasakan apa yang dideskripsikan oleh penulis. Teks deskripsi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, deskripsi spasial. Deskripsi spasial adalah paragraf yang topiknya mencakup ruang atau tempat. Contoh teksnya: ruangan yang memiliki ukuran 7x8 meter sangatlah nyaman. Dindingnya berwarna putih bersih dan coraknya berwarna coklat. Di sudut ruangannya terdapat meja. Kemudian, jenis yang kedua adalah deskripsi objektif. Deskripsi objektif adalah paragraf deskripsi yang apa adanya dan sesuai dengan kenyataan. Penggambaran objek pada paragraf objektif tidak menampilkan opini dan kesan pribadi penulis. Contoh teksnya: Pantai Tanjung Baru berada di Kabupaten Karawang. Jarak untuk menempuh tempat tersebut memakan waktu 3 jam. Pasir pantai Tanjung Baru berwarna coklat. Dan jenis deskripsi yang ketiga yaitu deskripsi subjektif. Deskripsi subjektif menggambarkan objek sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan oleh penulis. Penulis menambahkan opini pribadinya dan kesannya pada objek yang akan dideskripsikan. Contoh teksnya: Ibu Dewi adalah salah satu guru favoritku di sekolah. Biasanya saat mengajar, Ibu Dewi menggunakan kacamata berbentuk oval berwarna hitam. Tubuh Ibu Dewi yang mungil terbilang masih terlihat seperti anak muda atau remaja. Yang terakhir, ciri penggunaan ragam bahasa pada teks deskripsi. Itu ada kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut hipernim. Sedangkan kata khusus adalah sebaliknya. Kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit atau disebut hiponim. Contoh dari kata umum yaitu warna. Kata khususnya ada merah, kuning, hijau, biru, dan lain sebagainya. Contoh lainnya dari kata umum, misalnya ikan. Kata khususnya ada hiu, lele,
cupang, dan sebagainya. Kemudian ada kalimat penjelasan terperinci. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang berisi rincian dan keterangan suatu objek. Contohnya, kalimatnya itu kucingku manja. Kalimat terperincinya atau kalimat pelengkapnya yaitu kucingku suka tertidur di kakiku. Kucingku suka mengeong saat meminta makan padaku. Kemudian ada majas. Majas adalah suatu gaya bahasa yang berbentuk hiasan atau perumpamaan yang digunakan untuk memperindah suatu kalimat. Biasanya majas yang digunakan untuk teks deskripsi adalah majas perbandingan. Contohnya, pertandingan bulu tangkis antara Indonesia melawan Singapura berlangsung sangat seru. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh kalian. Tetap semangat belajar walaupun kita harus daring, dan sama-sama mendoakan agar keadaan COVID-19 ini cepat hilang dan berlalu, agar kita bisa belajar normal kembali di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.